Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fuzi. Good morning, student. Good morning, Kak Nadia. Morning tuh, Kak Fuzi. Okay, before we start this lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, are you ready to learn, everybody? Are you ready to learn, students? Kak Nadia? Ready, Kak Fuzi. Okay, good. In this morning, in this Monday, we learn module 5. Ya, Kak Nadia, kita belajar Ya, modul 5. 5. Okay, next slide. Module 5, the title is looks. Okay, before that, I want to explain the objective learn. The first is talk about appearance, fashion, and clothes. Second, read about excitement in books and traditional customs. The third, listen to dialogue in shop. The fourth, write a presentation. And the last is learn about comparatives and superlative. Okay, next slide. This is a keywords for this model. Jadi ini nanti kita dengerinnya pas praktek aja ya, pas hari Jumat teman-teman untuk listeningnya. Next slide. Oke, reading. School uniform to reach the age. Ini adalah sebuah bacaan atau artikel, sebuah story. Nah, untuk itu ada pertanyaan mengenai teks ini. Next slide. Nah, this is read the text. Are the sentences true or fake? Here there is a statement that states true or fake based on the previous story. So to answer it, you first read the question or the statement and match it with the story above to know fake or false, fake or true-nya. Jadi kalian baca dulu di statementnya. Setelah itu cocokkan dengan story yang sebelumnya, true atau fake. Okay, for the first, schoolboys were smarter in the 19th century, true or fake? Kira-kira jawabannya true atau fake ya, Kak Nadia? True, Kak Fuji. Okay, coba kita lihat. Let's see the answer. Yes, true. Why? Kita lihat dulu story sebelumnya. This karena in the paragraph 1, students start wearing school uniforms in England in 19th century. Clothes were smarter then, and so the uniforms were smarter too. Schoolboys wore jackets, caps, ties, and shirts, even in winter when it was really cold. Jadi di sini sudah jelas ya, berarti yang nomor 1 itu true. Schoolboys were smarter in the 19th century. Okay, for the next statement atau the next question, you can answer in your books. Untuk tahu true atau palsunya itu kalian bisa lihat di cerita sebelumnya. Di halaman berapa ini? Di halaman 48 ya, 48 ya, Kak Nadia? Iya, okay, good. 48. Oke, ini gampang ya, it's easy. Next slide. Okay, this is a comparative and superlative adjective. For the first, comparative adjectives. Comparative adjectives are used to compare differences between the two objects they modify. Larger, smaller, faster, and higher. They are used in sentences where two nouns are compared. In this pattern, patternnya yaitu ada noun atau subject plus verb plus comparative adjective plus then plus noun atau object. The example, my house is larger than hers. Di sini ada then, ini ada then, dan comparative adjectives-nya mana teman-teman? Yaitu larger. Kita kalau larger itu tambahin er, R-E-R ya, jadi larger than hers. Subjek atau noun-nya yaitu ini sama verb-nya, dan ini noun objeknya yaitu hers. Oke, paham nggak teman-teman? Paham ya? Pokoknya kalau yang comparative adjective itu ada cirinya ada then nih, di sini ada then. Oke, next slide.
Kita hapus dulu. This is superlative adjectives. Okay. Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality, yaitu ada the tallest, the smallest, the fastest, the highest, itu contohnya. And they are used in sentences where a subject is compared to a group of object. Jadi digunakan dalam kalimat di mana subjek adalah dibandingkan ke grup atau objeknya. Di sini patternnya atau formulanya ada noun, subject, plus verb, plus the superlative adjective, plus noun atau object. Example, my house is the largest one in our neighborhood. Di sini ada kata the nih ya, untuk superlative adjective. Dan ada superlative adjectives-nya ada largest. Ini subjeknya, ini objeknya. Cirinya berarti ada di the dan juga ditambahkan dengan superlative adjektifnya, yaitu largest. Oke, next slide. Paham ya? Gampang. Forming regular comparatives and superlative. Di sini ada bentuk regular dari comparatives dan juga superlative. Oke, the first is one syllable adjective. One syllable itu maksudnya itu kayak tall, fat, big, and sad. Di sini kan ada cuma satu syllable ya. Untuk satu syllable, add er for the comparative, untuk komparatifnya, dan untuk superlatifnya kita tambahkan est or is for the superlative. If the adjective has a consonant plus single vowel plus consonant spelling, the final consonant must be double before adding the ending. Contohnya, di sini ada fat. Fat kan ada satu nih, T-nya ada satu konsonan, berarti kita tambahkan, kita double menjadi fat. Fatnya, T-nya menjadi dua nih, seperti ini. Fatter. Fatter. Nih, fatter. Dua ya, T-nya ada dua di double. Jadi fatter. Untuk est sama juga, untuk superlatif ditambahkan est. Jadi fattest. Fattest, the bigger. Big, bigger, biggest. Sad, sadder, saddest. Oke, next slide. Ini paham ya yang one syllable. Oke, this is two syllables. Two syllables itu sama kayak tadi kan kalau untuk two syllables itu ada dua syllablesnya, yaitu seperti happy, simple, busy. Ya, itu ada dua syllables. Jadi, untuk dua syllables, bentar, wait. Untuk yang dua syllable, the comparative either by adding er or by preceding the adjective with more. Bisa ditambahkan er atau more untuk komparatif. Untuk superlatif, either by adding est or by preceding the adjective with most. Bisa tambahkan est atau dengan most untuk superlatif adjective. For adjectives ending in y, change the y to an I before adding the ending. If the adjective doesn't have the suffix y, then we can immediately add the word more before the adjective or most. The adjectives ending in y. Di sini ada happy. Happy kan ini endingnya y ya, karena dia. Iya. Nah, jadi untuk adjektifnya kita rubah nih y-nya menjadi huruf i, happy, ditambahkan dengan er atau est. Jadi happier untuk superlatif, happiest, seperti itu ya, karena dia. Iya. Oh, berarti adjective ending menggunakan y itu atau y diganti jadi i ya, Kak Fuzi? Ya, untuk ending yang kata yang endingnya itu y, itu dirubah ke i, ditambahkan er atau est, seperti itu. Untuk adjektif yang tidak memiliki y, then we can immediately add the word more. Jadi kalau misalnya tidak ada kata y-nya, kita pakai then we can immediately add word more. Jadi kita bisa tambahkan more tilted, more started, seperti itu. Ditambahkan more nih, di sini ada. Mana? Kok nggak bisa ya? Nah, more.
Untuk the adjective doesn't have the apa why, then we can immediately add the word more before the adjective-nya. Nah kan kalau ini happy ada nih, happy, seperti itu. Paham ya, teman-teman? Okay, next slide. 3 or more syllables. Ini 3 syllables nih, seperti important, expensive, ada 3 syllable ya. Nanti kalian bisa cari lagi untuk 3 syllable itu ada apa aja katanya. Oke. Adjectives with 3 or more syllables from the comparative by putting more in front of the adjective and the superlative by putting most in front. Jadi ini kita hanya tambahkan more untuk komparatif dan untuk superlatif kita tambahkan most kalau ada 3 syllables. Seperti contohnya the example, important for comparative became more important, for superlative became most important, like that. Oke, paham ya yang ini? Gampang. Easy. Next slide. Nah, irregular comparatives and superlative. Di sini ada komparatif dan superlatif yang tidak beraturan. This very common adjective have completely irregular comparative and superlative form. Di sini, the adjective ada good nih. Katanya berubah menjadi better and for superlative menjadi best. Itu kan kayak tidak beraturan ya. Tidak seperti yang tadi yang ditambahkan hanya er atau est. Kalau ini menjadi kata yang berubah. Nah, kalau yang irregular ini kalian harus hafalin, kalian harus tahu bentuknya seperti apa katanya ketika diubah menjadi komparatif atau superlatif, like that. Oke, next slide. Oke, sebentar. Kakak hapus dulu. Nah, read the text again and find the correct forms of the adjectives to complete the table. Jadi, ini kalian baca dulu story-nya yang di halaman 48 tadi, yang uniform itu. Nah, kalian bisa jawab nih di sini, yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, yang ini nih. For comparative. Contohnya, one syllable adjectives. Jadi ada 1 syllable, short nih. Kalau komparatif jadi apa ya Kak Nadia? Coba Nadia, tahu nggak? Jadi shorter ya Kak Fuzi? Ditambahin ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau superlatif jadi apa? Smart. The shortest. Ditambahkan the sama est. Nah, kalau smart itu jadi smarter, and ini menjadi the smartest. Untuk superlatif menjadi smarter, the smartest, seperti itu. Paham ya? Ini tadi udah dijelasin. Oke, ini ending Y, ini jadi pretty, prettier, seperti itu. Nanti kalian jawab di buku kalian masing-masing. Minggu depan kita cek. Oke, next slide. Nah, complete the sentences with comparative forms of the adjective in brackets. First, in the 19th century, schoolboys' hair was, then it is now. Short nih. Ada kata apa nih di sini? Ada kata then. Ya nggak kan ya? Ya, berarti ini apa nih? Kalau then, ada kata then. Kalau then itu komparatif ya Kak Fuzi? Ya, ini merupakan komparatif. Di sini kan ada nih comparative form, berarti kita menggunakan komparatif. Cirinya itu ada then, ya ada then. Nomor 2, nomor 3 juga ada then. 4 ada then, dan nomor 5 juga ada ya, then nih di sini. Jadi kalian di sini menggunakan comparative adjectives. Nanti tadi sudah dijelasin ya, seperti apa katanya. Oke, next slide. Ini dikerjakan juga kan Kak Fuzi? Ya, dikerjakan di buku ya. Nanti kita cek juga minggu depan. Kerjakan ya teman-teman. Next slide. Okay, read the text and match the paragraph 1 until 4 with the titles A until D. Titlesnya ada suspense, ada plot, ada yang C description, yang number D, yang D itu characterization. Okay, wait. 8 minutes. Untuk suspense itu adalah a state or condition of mental. Oh, sorry. In literature, suspense is an uneasy feeling that a reader gets when they don't know what is going to happen next. Jadi dalam sastra itu, suspense itu adalah perasaan tidak enak yang dimiliki pembaca ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk suspense.
Contohnya kita cocokkan nih sama nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Coba di sini nomor 3 ya untuk suspense kita baca. Page turner is a book that is certainly not boring. In fact, it's the opposite. We can put it down. It's so exciting. We always want to read the next page and the next chapter. The end doesn't have to be frightening, but is often a surprise, like in the Sherlock Holmes stories. Di sini jelas ya, adalah perasaan mengenai perasaan yang dialami pembaca ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini merupakan suspense. Untuk B, plot. The plot is arguably the most important element of a story. It is literally the sequence of events. In the sequence, we learn more about the characters, the setting, and the moral of the story. Jadi ini kita belajar tentang urutan peristiwa, dan dalam urutan itu kita belajar lebih banyak tentang karakter, latar, dan moral cerita. Ini kalian cocokkan nih kira-kira apa untuk plot yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 4. Yang C, description. Description is the pattern of narrative development that aims to make place, object, karakter, or group. Deskripsi adalah pola mengembangkan naratif yang bertujuan untuk memperjelas suatu tempat, objek, tokoh, atau kelompok. Di sini adalah keterangan ya, karena dia seperti keterangan. Ya, yang D itu characterization. Characterization is a writer's tool or literacy device that occurs anytime the author uses details to teach us about a person. This is used over the course of a story in order to tell the tale. Jadi ini tuh menjelaskan tentang karakternya ya. Karakterisasi, Kak Fuzi. Ya, jadi penulis ini menggunakan ini untuk mengajarkan kita tentang seseorang, berarti tentang tokoh ya, seperti itu, tentang seseorang. Untuk karakterisasi yang ini cocoknya kira-kira dengan nomor 1, nomor 2, atau nomor 4 nih. Kalian jawab ya di buku kalian masing-masing. Oke, next slide. Oke, adjectives ending in, ed, or ing. Adjective ending ing is used to describe a person's character or traits or one thing. The example, interesting, boring, annoying, and surprising. Jadi adjective ending ings ini digunakan untuk menjelaskan karakter seseorang ya, karena dia atau sesuatu. Nah, kalau untuk adjectives that end in ed are more used to explain feelings or untuk jadi ini menjelaskan tentang perasaan. Nah, kalau yang ing itu kita menjelaskan tentang sesuatu atau karakter, ya. Contohnya, this event makes a book interesting. This event make a book interesting. Kenapa interesting? Karena dia. Yang this event make a book interesting. Karena dia menjelaskan kalau buku itu menarik, bukan menunjukkan sesuatu. Ya, jadi menjelaskan. Nah, di sini berarti menjelaskan tentang sesuatu ya, berarti. Ya. Nah, untuk we need to be interested itu memakai interested karena di sini menyatakan suatu perasaan atau menjelaskan suatu perasaan. Jadi kita tambahkan ide. Kalau interesting kita tambahkan kalau untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang kita tambahkan ing, ending ing adjectives. Oke, nice. Next slide, Kanadia, please. Oke, next slide. Choose the correct word in the dialogue. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian memiliki 2 clue yang sudah tadi Kak Fuji jelaskan. Yaitu clue-nya, kalau sentence yang menunjukkan suatu perasaan, itu menggunakan at ending adjective. Tapi kalau sentence-nya menjelaskan suatu hal atau menjelaskan suatu karakteristik, itu menggunakannya ing ending adjective ya Kak Fuzi? Ya, benar. That's right. For example, A. I didn't like that book. I was bored or boring. Di sini jawabannya bored. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan at ending adjective. Kenapa? Karena dia subjeknya ini, I-nya ini menunjukkan suatu perasaan kalau dia tidak suka sama buku tersebut. Jadi intinya di sini tuh dia menunjukkan suatu perasaan Kak Fuzi. Jadi
Ini dia tidak suka sama buku tersebut. Jadi jawabannya bored menggunakan at endings. Endings. For example again, for B. Oh, it was not a bored or boring book. Nah, di sini jawabannya menggunakan ing adjective. Kenapa Kak Fuji? Karena di sini dia menjelaskan suatu hal. Berarti di sini kan dia menjelaskan kalau buku tersebut tidaklah membosankan. Jadi dia tidak berarti menjelaskan sesuatu ya? Iya, dia menjelaskan suatu hal, tidak menunjukkan suatu perasaan. Jadi jawabannya boring. Sebentar. Boring. Jawabannya boring. Next, it was really interested or interesting. Nah, ini juga sama Kak Fuzi. Jawabannya interesting, karena dia menjelaskan suatu hal. Jadi dia menjelaskan kalau buku itu sangat menarik. Menarik. Iya. Ya. Untuk yang number 4, 5, ya. Number 4, 5, 6, 7, and 8 until 9. Jawabannya juga seperti itu. Tinggal kalian menentukan di sentence ini subjeknya itu menunjukkan perasaan atau menjelaskan suatu hal. Oke. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan di buku masing-masing dan minggu depan dikumpulkan nih Kak Fuzi ya, diperiksa ya. Ya, sama seperti yang tadi ya, dijawab. Oke, next slide. Sentence builder, how. Oke, how atau bagaimana belongs to the class of adverb that are usually interrogative adverbs. How is not always used as a question word. There is another function of how in the sentence. Jadi how di sini tuh tidak hanya sebagai bentuk pertanyaan, tetapi memiliki fungsi lain dalam satu kalimat. In the sentence builder, how in a direct question sentence can also ask about size or number. For this context, we can use how plus adjective. For example, how big is your house? How often do they come here? Okay, for question number 1, how tall? Ini kan berarti how tall itu menanyakan seberapa tinggi ya Kak Fuzi? How tall? Adjectives ya, adjectives. Kalau tallnya itu adjective. Ya, berarti di sini jawabannya yang C, 1.82 meters. Karena di sini menanyakan seberapa tinggi, jadi jawabannya 1.82 meters. Sama seperti number 1, untuk number 2 until 7, itu jawabannya dicocokkan dari A sampai G ya teman-teman. Kalian bisa mengerjakannya di buku masing-masing. Oke, next slide. Sentence builder to and enough. Okay, the word to and enough is a word used when we express number or size to something. To use in sentence when it feels there is a problem with the amount or size of an item we are wearing enough when we feel that the size or amount of an item is accordance with our will. Simply put the means to while enough is interpreted with enough. Jadi di sini tuh dipakai dalam kalimat ketika dirasa ada masalah dengan jumlah atau ukuran suatu barang, sedangkan kita memakai kata enough itu ketika merasa bahwa ukuran atau jumlah suatu barang tersebut pas dengan kemauan kita. Secara sederhana tuh mempunyai arti terlalu, sementara enough diartikan dengan cukup. Here it is the use of to and enough with adjective. We need to put to before the adjective is being used if using enough. Place after the adjective. For example, it is too bright. It is not dark enough. Next slide. Practice 5. Now answer this question. Use to or enough and the adjective in the brackets. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian menggunakan to atau enough. For number 1,
Are the shoes comfortable? No, they're small. Di sini kenapa jawabannya itu small? Karena dia menjelaskan kalau dia menanyakan apakah sepatu tersebut nyaman, tetapi di sini jawabannya tidak. Tidak, no, they're too small. Jadi kan di sini menjelaskan kalau dia ada masalah dengan ukurannya, ukuran dari sepatu tersebut, ya Kak Fuzi. Jadi jawabannya too small. Oke, for answer, kalian bisa lihat dari yang no there. Kalau menggunakan to itu menyatakan dia ada bermasalah dengan ukuran. Tapi kalau misalkan menggunakan enough itu berarti dia artinya Enough. Cukup. Cukup ya. Atau pas atau dengan kemauan kita. Iya. Number 2 until 5. Iya. Dikerjakan di buku masing-masing ya. Next slide. Nah, traditional customs. Di sini juga ada artikel ya. Kalian bisa baca dulu artikelnya. Lalu kalian jawab question 3, read the text again and answer the question. Kalian jawab di buku masing-masing dan akan diperiksa minggu depan. Next. Preposition. Look at the examples from the text. A kilt is like a skirt. Ponchos are like coats, but they haven't got sleeve. Oke, jadi penggunaan like di sini itu sebagai preposition. Like as a preposition, when used as a preposition, like is followed by noun. Jadi ketika menggunakan like sebagai preposition, itu diikuti dengan noun, Kak Fuzi. For formula, nounnya itu kayak reminder ya? Iya, nounnya itu. Okay, for formula, there is like plus noun. For example, she looks like her mother. He walks like his dad. Okay. Jadi like di sini diikuti dengan noun kalau sebagai preposition. Okay, next slide. 7. Look at the word builder. Complete the verbs from the text with the words in the box. Off, on, up. Nah, off, on, up ini termasuk sebagai phrasal verbs. Phrasal verbs is a phrase that combines a verb with a preposition or adverb or both, and that function as a verb, thus meaning is different from the combined meanings of the individual words. Jadi phrasal verb itu menggabungkan dua kata yang memiliki arti masing-masing, dijadikan dan diubah menjadi satu arti yang berbeda dari kata masing-masing. For example, dress up. Dress itu kan artinya pakaian, dan up itu artinya naik ya Kak Fuzi ya. Tetapi ketika digabung, seperti dress up, we dress up at the weddings. Jadi dress up itu berbeda arti dengan kata masing-masing. Jadi dress up itu berarti berdandan. We dress up at the weddings. Kami berdandan di acara pernikahan. Jadi di sini tidak diartikan satu-satu, tetapi diartikan menjadi satu arti yang berbeda. Nah, for number 2, I can't do my tie. Can you help me, please? Itu juga sama. Jadi do-nya ini ditambahin verb apa biar menjadi satu arti yang berbeda. Okay, for number 2 until 5, you can answer in your books. Dengan jawabnya itu pilihannya ada off, on, dan up. Kalian tinggal cocokin aja. Dan untuk phrasal verbs ini kalian harus menghafalkan phrasal verbs ya Kak Fuzi ya, karena ini harus dihafal ya Kak Fuzi. Sudah ada, jadi sudah ada ininya ya, sudah ada apanya? Pasangan-pasangannya. Pasangannya ya. Iya. Oke, next slide. Study corner 5. Language check. First, look at the pictures. Choose the correct word to complete the description of the boy. Jadi untuk menjawab pertanyaan language check ini, kalian bisa lihat picture seseorang yang sedang memegang bola itu, dan kalian deskripsikan. For example, Ahmed is tall. Tinggi seperti ini ya?
Ya, di gambar tersebut kan Ahmed ini tinggi, jadi kalian jawab tall. Tinggi. Ya. Ya, dan kalian untuk ini language check kalian hanya perlu mendeskripsikan foto yang ada di textbook ya Kak Fuzi ya. Ya, number 2. Bawahi ya. Di sini udah ada nih kayak palm sleeve. Ya. Okay, next, number 2, choose the correct adjective and complete the film review. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sama seperti karena dia jelaskan sebelumnya tadi, yang menggunakan akhiran at ending, adjective, dan akhiran ing ending adjective. Jadi kalau dia menunjukkan suatu perasaan, menggunakannya at endings. Tetapi kalau dia menjelaskan suatu hal, itu menggunakan ing ending adjective. For example, I am interested. Science fiction. I am interested in science fiction. Kenapa di sini menggunakan id? Tadi sebelumnya karena dia kan udah jelasin juga. Kalau dia showing the expression ya Kak Fuzi, the showing feelings ya. Kalau dia menunjukkan suatu perasaan menggunakannya at endings. Oke. Ya, paham. Kalian bisa mengerjakannya juga di textbook. Next. 3. Complete the shopping dialogue with the correct words. Jadi untuk menjawab ini kalian harus baca terlebih dahulu dialog tentang shopping. For example, shop assistant, hello, can I help you? Di sini kan the blank space-nya diisi dengan help, sesuai dengan dialog yang ada di textbook. Next. Ini yang ya textbooknya. Iya Kak Fuzi. Bukunya. Oke, next ya. Ya. 4. Put the adjective in the brackets in the correct form, comparative or superlative. Nah, di sini juga untuk menjawabnya menggunakan komparatif atau superlatif yang sudah Kak Fuzi jelaskan. For example, the red shoes are cheap than the brown ones. Kenapa di sini jawabnya cheaper? Karena di sini ada kata than. Dan itu kan menunjukkan komparatif. Dan kenapa di sini cheaper ditambahkan er karena dia one syllable ya Kak Fuzi ya? Ya, cheap. Itu one syllable. One syllable, jadi hanya ditambahkan er. Dan di sini ada kata than. Dan itu menunjukkan komparatif. Jadi clue-nya itu kalau dia ada kata than, dia itu berarti komparatif. Kalau misalkan ada kata the, berarti dia superlatif ya Kak Fuzi ya? Superlatif, ya karena dia benar. For example. Oh iya. Ya Kak Fuzi? Karena dia dulu deh. For example, but the black ones are comfortable. Di sini kan nggak ada kata then ya, berarti di sini juga. Then, ya. Di sini berarti menggunakan superlatif ya Kak Fuzi ya? Ya, ada ini di sini the black ones. Ada kata the-nya. The black ones are the comfortable. Karena comfortable itu kan 3 syllable ya. 3 syllable. Comfortable berarti jawabannya comfortable itu lebih dari 3. Comfortable. Jadi ada more. 3 atau lebih dari 3 itu masuknya ke pakainya kita pakai most atau more. Seperti itu. Kalau more itu untuk komparatif, kalau most itu untuk superlatif. Nah, di sini menggunakannya superlatif. Jadi jawabannya are the most comfortable. Jadi jawabannya gitu teman-teman. Untuk nomor 18 sampai 30, kalian hanya isi kalau sesuai dengan clue-nya. Kalau ada kata than menggunakan komparatif dan kata the menggunakan superlatif. Benar Kak Fuzi kayak gitu? Ya dilihat juga katanya itu masuknya 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable atau lebih dari 3. Dilihat juga. Oh iya karena dia untuk yang study corner yang shopping itu, shopping coba. Ini ada di halaman, kalian bisa lihat contohnya di halaman 52.
Coba dituliskan Nadia. Page 42 ya, Ini. teman-teman. Iya. Di ini aja dicoret, ditulis di Zoom-nya. 52 dan 53. Ini contohnya kalian bisa dilihat di 43 ya? Iya, 43. 53. Oh iya, 53. Sorry. Dah. Sudah. Ya. Next slide ya, Kak Fuzi. Oke, next slide. Okay, enough for listen today. Thank you so much for your attention and thank you, friends. Thank you, Kak Kak Nadia. Fuzi. Thank you. Okay, let's close our listen with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, Kak Fuzi, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, friends. Semangat belajarnya. Bye-bye.